DPR cecar Trenggono soal pagar Laut Tangerang, masa gak ada yang tahu terus minggu viral. Kita nggak prediksi berapa orang ya, karena kita hampir mayoritas seluruhnya Tanjung Pasir itu memang dia biasanya nelayan, para nelayan. Kalau kita bicara kalkulasi nelayan di Indonesia, di Tanjung Pasir ya banyak. Mungkin kalau bicara orang, mungkin kakaknya di Tanjung Pasir ada 1.000, mungkin 800 orang. 800 orang berarti yang ikut nanti untuk terjun. Ya mudah-mudahan mereka kompak. Ada waktu, nggak ada halangan, kita akan terjun semuanya. Bang, dengan ada pembongkaran ini gimana sih Bang perasaan nelayan? Apakah memang tidak ada pembongkaran dan aksi yang dicabut juga untuk pagar itu Bang? Saya berterima kasih dan gembira bahwa mengapresiasi kita semuanya stakeholder yang ada di Tanjung Pasir khususnya Korsal mendukung kita, karena pemagaran itu sangat terganggu dan kami tidak nyaman dengan keadaan seperti ini. Bapak saya ke laut yang seharinya ongkosnya itu konsumsinya 100.000, sekarang 300.000. Dapat ikannya cuma 50.000. Rugi dong saya. Mempertegas Pak Menteri, berarti Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa mengungkap pelakunya ya? Yang setengah tol Jagorawi ini? Belum ya? Oke, yang kedua Pak, mohon izin aja, ini cuma 2 pertanyaan. Jadi saya pertegas lagi, yang pertama, Kementerian belum bisa mengungkap pelakunya. Yang kedua, apakah Kementerian sudah berkoordinasi dalam hal ini mungkin dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini? Karena kegiatan pemeriksaan ya, saya takut salah kata nih. Ternyata banyak salah bahasa-bahasa hukum yang nggak boleh, salah ucap. Jadi untuk pemeriksaan kita masih di level pemeriksaan itu dilakukan oleh Dirjen PSDKP. Mungkin barangkali Dirjen PSDKP bisa menyampaikan juga sejauh mana sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah memanggil beberapa pihak yang mengaku kemarin sempat di medsos itu, nelayan yang mengaku sebagai pemilik. Kami lakukan pemeriksaan, klarifikasi, kita panggil. Mereka begitu diklarifikasi hanya menyampaikan kami hanya juru bicara nelayan, bukan penanggung jawab. Padahal situ bilang penanggung jawab, makanya kami panggil karena penanggung jawab. Ternyata yang disampaikan kami hanya mewakili nelayan sebagai juru bicara, beda lagi. Jadi kami harus mencari lagi ini Pak, sampai nanti ada yang demikian Pak. Kalau sudah ada tahap penyidikan, mungkin berarti sudah ada bukti permulaan yang cukup, sudah ada yang patut diduga siapa yang memasang bambu itu. Kita nggak perlu, kalau di medsos saja bisa tahu gitu. Kalau dulu Pak Menteri di forum ini mengutip satu ayat gitu kan, kira-kira gitu, apa kemarin lupa saya ayatnya itu. Tapi saya juga sampaikan Pak, khulihak walakau namuron Pak, sampaikan kebenaran itu walau pahit. Nggak usah takut siapa yang masang itu. Di belakang Bapak ribuan nelayan Indonesia siap membackup. Sepengetahuan saya itu di laut itu tidak boleh ada HGB atau ada sertifikat. Bahkan seseorang yang memiliki sertifikat ketika tanahnya tuh hilang terendam oleh laut, maka itu musnah. Jadi memang tidak ada. Nah, terhadap itu saya pasti tidak bisa menjawab, tidak diperbolehkan menjawab kenapa itu lahir. Itu adalah ranahnya Menteri ATR BPN dan sudah dijawab oleh beliau. Kalau saya menjawab ke sana salah itu, karena tugas dan fungsi saya adalah mengawasi laut mulai dari pesisir sampai ke tengah. Ketika ada bangunan yang tidak memiliki izin atau di pulau-pulau sekalipun ada bangunan yang tidak memiliki izin, kami harus hentikan. Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada?
Jawab kepada kami secara jujur, Pak, apa masalahnya? Sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak, ini rencana saya Pak, saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat karena persoalan sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu ayo kita sama-sama, mumpung presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat. Kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Saya nggak yakin ini hanya perusahaan investor yang punya rencana. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan keluarnya sertifikat-sertifikat, Presiden juga menandatangani peraturan pemerintah tentang penempatan pasir sedimentasi. Menurut saya terlalu lugu Presiden tahun 2023 itu menandatangani satu peraturan pemerintah. Dalam waktu yang sama ada juga yang mau nambah daratan di Jakarta. Artinya ini terorkestrasi. Apa bentuk suap, apa bentuk keuntungan penyalahgunaan wewenang itu pada tahun 2023? Itu harus dibongkar. Ini adalah momentum untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tentu kita tidak mau. Ini hanya sebatas hore-hore, tepuk tangan, banyak apresiasi, sudah ada pembongkaran di mana-mana, tidak ada endingnya. Korporasi dan pengusaha itu nggak mungkin dia bisa melakukan eksplorasi apapun, tidak mungkin bisa bikin pagar laut dan seterusnya tanpa restu negara. Main mata dengan oknum-oknum tertentu. Ini politisi dan oknum-oknum kekuasaan negara. Ini semacam predator yang kemudian merugikan dan merongrong negara. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHTB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Harus dibawa ke pidana, karena ini kan penipuan. Ada prosedur hukum yang dilanggar kan? Ya, seperti apa Pak? Ya, tadi saya sudah bilang, bagaimana mungkin ada sertifikat tanpa ada reklamasi? Sertifikat itu di darat, di tanah, bukan di air pun. Sejumlah anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPR mencecar Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dengan berbagai pertanyaan perihal kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di Laut Utara Tangerang, Banten. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto itu, sejumlah anggota dari berbagai fraksi menilai kinerja Menteri Trenggono, khususnya dalam kasus pemagaran laut tersebut. Salah satunya Arif Rahman dari fraksi Nasional Demokrat Nasdem. Ia menilai KKP lambat dalam menangani masalah pagar laut, padahal para nelayan sudah mengadukan hal tersebut sejak Agustus tahun 2024. Masyarakat sudah lapor ke DKP Provinsi Banten dan ditemukan adanya pembangunan pagar laut sepanjang 7 km. Nah, ini tidak direspon sama sekali dari kementerian. Nunggu viral. Kalau seperti ini terus setelah viral-viral ini bahaya, ucap Arif dengan suara meninggi di kalimat terakhir. Ia juga menyinggung soal adanya pernyataan yang berbeda antara KKP dan TNI AL saat awal pembongkaran laut dilakukan. Menurutnya, Trenggono seharusnya muncul untuk menyelesaikan masalah, bukannya membuat situasi bertambah rumit dengan mengeluarkan pernyataan yang membingungkan publik. Pak Menteri muncul ini seharusnya kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver. Bukan Pak Menteri bikin pernyataan malah menjadi masalah. Itu kan yang terjadi, ucap Arif. Tak hanya Arif, politikus dari PDIP Sony T. Paramita juga sempat meragukan pernyataan Trenggono yang mengaku belum mengetahui pemilik pagar tersebut.
Pasalnya, KKP mempunyai kewenangan untuk bertanya ke Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polairut yang setiap saat berjaga di sana. Tony menyebut Trenggono bahkan kalah oleh netizen yang sudah lebih dulu mengetahui ada surat hak guna bangunan SHGB di perairan tersebut. Sekarang bahkan di media bisa kita lihat yang namanya SHGB itu tinggal buka handphone, tuturnya. Di berondong berbagai pertanyaan tersebut, Trenggono hanya merespons dengan tersenyum tanpa menjawab. Ini yang kemudian disimpulkan oleh Sony sebagai tanda Trenggono sudah mengetahui pemilik pagar laut tersebut. Senyum ini, jangan takut siapa yang masang itu, di belakang Bapak ribuan nelayan siap membela, kata Sony kepada Trenggono. Adapun sebelumnya Menteri Trenggono mengatakan penyebab KKP kecolongan soal pemagaran laut di Tangerang adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang ia ajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penguatan anggaran. Kami menyadari saat ini KKP masih memiliki kelemahan dalam pengawasan laut akibat adanya sarana infrastruktur dan dukungan operasional yang memerlukan pengawalan anggaran serta pengawalan tugas fungsi dan tanggung jawab KKP melalui revisi Undang-Undang Kelautan, ucap Trenggono. Ia juga mengatakan KKP berkomitmen menyelesaikan penyelidikan pemagaran laut sepanjang 30,16 km tersebut hingga tuntas. Tak hanya itu, Trenggono pun berjanji akan memperbaiki komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah